Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati seperti biasa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik terkait bisnis apa yang booming di tahun 2019 ya. Baik, dan tentunya di sini kita juga sudah mengundang dua narasumber kita. Yang pertama sudah hadir Bapak Panudianakun. Beliau merupakan Ketua Pembina Apindo Bali. Om Swastiastu, Pak Kun. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Kun pagi ini? Sehat-sehat baik. Sehat ya Pak Kun ya. Selamat tahun baru juga. Sedikit baru. Ya baik, tetap sehat Pak ya. Baik, dan selanjutnya juga sudah hadir Bapak Ketut Dharma Siatja. Beliau juga merupakan Ketua Umum BPD ASEPI Bali. Om Swastiastu Pak Ketut. Baik, gimana kabarnya Pak Ketut pagi ini? Baik, sehat, baik sehat, ya. sehat. Baik, selamat datang studio Bali TV. Dan baik pemirsa Bali TV, kita akan segera mengawali untuk dialog kita bersama kedua narasumber kita. Dan seperti biasa nanti di segmen ketiga dan di segmen terakhir kita juga mengundang partisipasi untuk pemirsa Bali TV. Bagi Anda yang ingin ikut untuk berinteraktif, ingin bertanya langsung seputar topik kita pagi hari ini, bisnis apa yang booming tahun 2019, nanti Anda bisa menghubungi langsung di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, saya akan awali yang pertama dengan Pak Kun terlebih dahulu ya. Pak Kun, ini kan Bapak sebagai Ketua Pembina Apindo Bali. Nah, sebelum kita beranjak dengan topik kita selengkapnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, Apindo Bali itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Om Swastiastu. Ya. Jadi Apindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia. Itu ada di nasional. Ya. Ketuanya itu Bapak Aryadi. Beliau juga Ketua PRI Indonesia. Di provinsi dulu saya 15 tahun jadi ketua. Itu di 33 provinsi ada ketuanya, Apindo. Terus di kabupaten kota juga ada ketuanya, Apindo Kabupaten Kota. Jadi Apindo itu adalah asosiasi para pemberi kerja, asosiasi pemilik perusahaan. Nah, partner kita bekerja itu dengan serikat pekerja. Kalau di Bali kan ada serikat pekerja pariwisata. Kalau di nasional itu ada 60 serikat pekerja. Kadang-kadang begini, kalau di Bali enak itu, kita misalnya ini produknya kan hubungan industrial. Kalau dulu hubungan industri Pancasila, antara pengusaha, pekerja, pemerintah itu harmoni gitu. Tidak ada gejolak, demo-demo, protes-protes, kan ini tiap tahun ada kenaikan upah. Betul. Itu Apindo dengan pekerja dan pemerintah yang menggodok tentang upah minimum. Itu tiap tahun, ya itu tiap tahun ini naiknya lumayan, sampai 15%, sampai 20%. Jadi memang Apindo itu jasanya banyak. Cuman banyak orang yang tahu. Karena Apindo itu terlalu besar, anggotanya perusahaan, bukan pribadi. Jadi perusahaan yang besar-besar kayak hotel-hotel bintang 5 itu yang hadir biasanya HRD-nya. Karena ini urusan buruh, urusan upah, urusan produktiviti. Bos-bos itu nggak tertarik ke situ. Saya sendiri kebetulan pengusaha kecil. Ya masih tertarik lah membina itu, membina yang kecil-kecil. Dan saya ketua Dewan Pembina. Jadi ini saya masih di situ juga. Jadi sebetulnya saya ini penasihat di mana-mana, termasuk di BRI Bali, BRI Badung, di RE Bali, bla 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 bla. Saya kan udah senior sebenarnya, pengalaman kerja lama, cuman usaha saya itu UKM. UKM tapi kecil-kecil yang macam-macam. Tidak hanya hotel, tidak hanya villa, ada yang properti, ada kargo, ada pabrik, ada fashion, macam-macam. Iya, kecil-kecil tapi yang banyak profitnya Pak ya. Ya maunya begitu. UKM tuh ya begitulah. Di usaha kecil tapi miliatan mungkin begitu ya cuknya itu. Sebenarnya kita kecil begitu kira-kira begitu. Iya, baik Pak. Nah, langsung nih Pak, sebelum kita jeda nih Pak ya, mungkin sekilas dulu mengenai tentang topik kita kali ini, bisnis yang booming di tahun 2019. Ini mengapa pagi ini kita harus mengangkat topik ini Pak? Seberapa penting sih Pak kita harus bahas ini? Karena ini penting biar ada optimisme dari para pengusaha yang ada di Bali. Ini kan kalau berita tiap hari itu kan bilang wisatawan yang murah, maunya quality tourist. Padahal target tahun ini juga nggak memenuhi target. Kalau target dari Budpar Bali itu 6,3 juta turis yang overseas. Yang domestik 8,5 juta atau 8 juta. Ini belum dihitung. Karena masuknya kalau domestik kan dari pelabuhan laut, dari Gilimanuk, dari mana-mana. Kalau yang overseas itu kan Airport Bali, gampang datanya. Tapi target nasional beda lagi. Target nasional itu untuk Bali, turisnya 6,5 juta. Target domestiknya malah lebih banyak. Kalau saya baca di Budpar Pusat ya. Tapi nggak apa-apa. Memang kalau kita lihat hunian tahun lalu, rata-rata itu masih di bawah 60%. Kalau di hotel itu yang beachfront misalnya Nusa Dua, Sanur, Pantai Kute, Ubud itu rata-rata masih 85%. Tapi kan ada di Buleleng, walaupun beachfront, ada yang di Karangasem, Amet segala macam itu hunian rata-rata di bawah 40%. Termasuk CT hotel. Yang dibilang di sini budget hotel. Sebetulnya itu
bukan budget, memang harganya murah. Karena nggak bisa bersaing dengan hotel yang bintang 5 luar negeri itu kan memang harganya tinggi. Iya. Nah, ini kemarin memang sudah macet tiap hari, tapi hotel toh tidak penuh. Iya, baik. Mungkin dalam 10 hari kemarin, Natal Tahun Baru mungkin penuh. Iya, Saya baik. nggak tahu ya. Baik, Pak Kun dan Pak Ketut, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali lebih jauh lagi terkait dengan topik kita pagi hari ini. Pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Menyambut Natal dan Tahun Baru, ayo datang ke Optik Sahabat, optik pilihan nomor 1 terbaik di Bali. Ayo ke Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. Milenial punya impian, raih sukses di zamannya ini, zaman digital. Siapkan diri agar kita tak tertinggal. Mau berkarir, kita pasti bisa jadi pengusaha, kita juga bisa. Stimik Primakara luar biasa, kampus IT masa kini. Kampus IT masa kini. Di zaman yang serba digital, paling pas kuliah di bidang IT. Pilihannya pasti di Stimik Primakara Technopreneurship Campus. Kampus IT masa kini. Primakara ini punya potensi besar ke depan, walaupun baru berapa tahun nih? Baru 3 tahun. 3 tahun saja bisa mengalahkan yang 20 tahun, 25 tahun nih. Nah, inilah memberikan dorongan pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk bisa menjadikan ini kewirausahaan yang unggul nanti di Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih setia bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen kedua pagi hari ini, masih bersama Pak Kun dan juga Pak Ketut. Nah, sekarang saya ke Pak Ketut terlebih dahulu ya. Pak, ini Bapak kan sebagai Ketua Umum BPD ASEPI Bali Pak ya. Nah, saya langsung nih Pak untuk ke poin pertanyaannya. Nah, kalau sejauh ini Pak, bagaimana sih untuk perkembangan ekspor kerajinan di Bali? Ekspor kerajinan Bali, sekarang ini kita agak menurun ya. Dari beberapa tahun terakhir ini kita agak menurun ini ekspornya. Faktor penyebabnya Pak? Faktor penyebabnya mungkin karena ini pasar kita kan luar negeri, Amerika dan Eropa. Jadi mereka sebelum ini agak ini, satu karena krisis mereka dulu, terus kemudian sekarang ini ada perubahan segmen pasar. Sekarang ini segmen pasar di luar negeri itu agak berubah. Mereka lebih ke generasi milenial. Jadi terutama kaum milenial itu sudah mulai menghasilkan, sehingga kita sebagai produsen juga harus berubah. Itu yang kita kurang tanggap sepertinya. Itu yang terjadi, Mbak. Iya, baik. Nah, tapi kalau berbicara mengenai tentang apa yang terjadi untuk saat ini ya Pak ya, ini apakah sudah dicari untuk solusinya untuk kedepannya Pak? Untuk mencari solusinya tentu kita mesti merubah desain kita, dan juga mulai dari warna, bentuk, segala macam itu kita harus mulai berubah. Dan juga kita harus mempelajari lebih mendalam lagi bagaimana keinginan kaum milenial sekarang, karena ini masa transisi. Jadi masa transisi tentu kita juga harus meraba-raba dulu kemana nih arah pasar ini yang sejatinya kemudian
yang perlu kita adopsi. Gitu kira-kira. Iya, baik. Iya. Nah, saya lanjut ke Pak Kun. Pak Kun, sebelum saya lanjutkan terkait dengan bisnis apa yang booming tahun 2019, ada yang ingin ditanggapi terkait dari apa yang sudah disampaikan Pak Ketut, Pak? Ini memang kalau ekspor Bali itu pada dasarnya ada kenaikan. Memang ada yang lain turun. Iya. Yang naik itu justru ekspor dari hasil laut. Perikanan itu lagi naik booming. Alam itu kan. Tinggal nangkap aja. Tinggal nambah kapal untuk menangkap. Itu pasarnya lagi bagus. Memang tekstil ada peningkatan sedikit, tapi itu turun comparing tahun-tahun lama. Jadi dulu kan produk tekstil nomor 1, handicraft itu nomor 2. Memang di Bali itu kan kalau ngomong ekonominya dalam sektor luas itu kan pertanian. Tapi kalau ngomong PAD dari pariwisata kan gitu. Iya, betul. Jadi ini salah satu handicraft itu kenapa turun, karena juga ada pesaing. Di Cina, di Thailand, di Burma, itu yang budayanya mirip-mirip Bali. Dia Buddha kan. Buddha itu kan ngukir-ngukir yang budaya Bali bisa juga. Dan memang kalau tekstil sama. Di Cina itu lebih murah dulunya. Mungkin dalam 10 tahun pabrik-pabrik kita ini kalah. Harganya kalah 30%. Makanya ekspor itu juga Makanya apa yang booming itu ini bikin semangat. Tahun 2019 itu apa? Yang lagi booming di Bali itu ada sebetulnya. Cuman ini cari izinnya sulit gitu. Baik. Jadi yang jenuh-jenuh itu kan hotel sebenarnya udah jenuh, tapi orang bangun banyak masih kan. Misalnya contoh kan. Jadi handicraft ini sebetulnya karena buruh naik tiap tahun tuh hampir 15%, 20%. Mungkin upah tukang itu nggak ngikuti. Tekstil juga sama. Yang namanya labor intensive, padat karya, itu beratnya diupah. Karena ini diatur sama. Karena ini kalau yang namanya di tekstil itu tukang jahit, tukang potong itu nggak perlu sarjana, nggak perlu diploma 4 perhotelan, hanya apa aja SD, SMP nggak lulus pun bisa di training, dilatih. Nah ini kendala. Memang itu setelah otonomi daerah dari 2001 itu produk tekstil itu turun, menukik. Saya dulu punya 1.000 tukang jahit, sekarang tinggal 60-an, tapi masih hidup lah, karena kita mengalih ke fashion. Yang mass production itu, yang jumlah order puluhan ribu, nggak ada lagi. Nggak tahu kalau handicraft. Dulu dia 100 kontainer mungkin setahun ya, Pak, atau berapa. Sekarang berapa kita nggak tahu. Padahal itu primadona Bali. Kalau kita hanya tergantung sektor pariwisata, itu sensitif. Sensitifnya di mana, ya, Pak? karena kalau ada isu kolera, ada isu apa, nggak akan datang. Tapi kalau pabrikan kan lewat email aja order kan. Saya order 1.000 patung, saya order 1.000 baju. Itu lewat email aja, orang nggak perlu datang ke sini. Nanti ngirimnya kapan? Nah, di handicraft misalnya gerabah tuh yang keramik macam-macam itu orangnya nggak perlu datang ke sini. Hanya lewat email aja bisa. Oh, saya order ini gentong yang berapa kontainer. Turis orangnya datang ke sini. Ada gunung mau batuk-batuk turun. Tahun lalu ada isu itu turis Cina, mafia Cina turun. Maka target tahun ini targetnya nggak masuk. Karena kemarin berapa bulan tuh kisruh tahun lalu kan. Kalau kita ngomong kedatangan wisatawan. Walaupun murah memang itu di Bali itu mau yang mahal sekali ada. Yang murah juga ada, karena itu yang murah-murah itu kan termasuk UKM pariwisata yang hanya punya homestay, punya losmen, itu kan dijual murah, nggak bisa jual $500 ke atas. Nah, itu begitu. Jadi ini kan aku bikin semangat masyarakat Bali, pengusaha Bali, apa yang lagi booming 2019 itu ada. Baik, apa itu Pak? Ya misalnya yang kurang itu kan di Bali ini entertainment yang benar. Dugem, dunia gemerlap, yang punya izin komplit, orang nggak usah takut ditangkap polisi. Negara tetangga kita ini kenapa kunjungannya banyak di Thailand misalnya itu apa-apa udah legal. Nah, ini aku nggak ngomong kasino, di Malaysia itu ada kasino. Ini separuh turisnya itu 30 juta itu separuhnya main judi. Ini yang banyak orang Indonesia juga, termasuk Singapura. Singapura jumlah kedatangan udah 17,5 juta. Itu pulau kecil, negara kecil. Kita baru 14 juta. Target 15 juta, nggak tahu ini tercapai apa enggak. Tahun lalu kita belum punya data, ini kan masih baru-baru sekali, baru 10 hari kan, melewati tahun 2018. Jadi yang booming-booming itu misalnya entertainment malam hari. Sekarang kemudiannya beat club, itu yang jual air, pakai bikini, minum-minum, itu kan tiap hari udah di Facebook, di Instagram, ada ini lawyer terkenal pun di situ kan, mandi-mandi dengan wanita cantik, itu lagi booming. Padahal investasinya nggak banyak. Memang Bali kekurangan hiburan yang legal, aman, tanpa narkoba. Ini yang penting. Hiburan malam yang tanpa narkoba, bagaimana? Kalau perlu pajak jadi tertib nggak apa-apa. Ini kan kepajakan terlalu rumit di situ. Ini kekurangan. Orang mau tinggal lama itu salah satunya ada wisatawan main golf misalnya. Sport tourism itu kan minat khusus. Yang entertainment banyak kan yang muda-muda itu kan dugem. Everyday ke disco. Cari apa? Cari pacar baru. Kan di Kuta kan begitu, anak-anak muda Australia kadang-kadang datang hanya 3 hari ke Bali misalnya.
ke situ tiap hari. Yang ini dugem-dugem itu di Indonesia masih belum legal banget. Iya, baik Pak. Nah kalau Bapak menyebutkan bahwa sekarang ini untuk dari yang booming nanti di tahun 2019 seperti yang Bapak sampaikan tadi mungkin entertainmentnya ya Pak ya. Yeah. Nah tapi sekarang ini saat ini apa saja yang menjadi kendalanya Pak yang membuat masyarakat seperti sulit dan seperti masih malu-malu atau mungkin belum memilih itu Pak? Begini, memang usul gitu kan tidak gampang. Sekarang kan orang turis itu kan biar happy ke Bali apa. Nah, lihat Tanah Lot, kan sekali misalnya. Lihat Kintamani mungkin sekali. Lihat Puri Besakeh mungkin sekali. Lihat Puri Mengwi mungkin sekali. Tapi yang everyday entertainment itu perlu mereka. Karena dia mau happy-happy. Dia meluangkan waktu nyimpan uang setahun atau berapa. Mau liburan ke Bali 2 minggu misalnya. Atau mau honeymoon ke Bali. Dia nyimpan uang itu. Walaupun mereka juga kaya banget. Tapi nyimpan uang dulu. Misalnya orang Jepang, orang Korea yang mau berhoneymoon di Bali itu kan quality tourist termasuknya. Kan dia nyewa villa yang mahal, mau tinggal di hotel yang mahal nih misalnya kan begitu. Memang hotel-hotel yang masih booming juga ada. Terutama yang mereknya bagus, standarnya bagus. Dia bisa jual di Bali itu ada 1 kamar 50 juta juga ada. Nah, cuman kita kan lagi ribut wisata murah. Memang itu nggak bisa dipungkiri. Bali itu dua-duanya. Murah juga harus diterima. Mahal juga. Syukur yang nggak mahal. Nggak nguris turis yang quality turis itu tidak gampang. Yang satu kunjungan ke Bali $7.000, $5.000 itu nggak gampang. Dia tinggalnya mungkin di 5-star hotel, di komplek-komplek Nusa Dua, mungkin di Ubud, di butik-butik yang mahal. Tapi yang kelas 200.000, 300.000 ada pasar itu. Kalau itu nggak diterima, lari ke negara lain. Mungkin ke Burma, mungkin ke Thailand, mungkin ke Pulau Jawa atau ke Lombok. Ya ini pelan-pelan Bali kan mau meng-create quality turis. Semua orang dream itu. Oh saya punya pondok wisata mau tak jual quality turis. Padahal pondok wisata itu kalau di Kuta 300.000 pun nggak laku. Tapi ke daerah lain bisa laku 2 juta. Itu mungkin pemandangannya sawah kan begitu. Jadi sebenarnya ada tertentu booming itu tergantung si pengusaha itu sendiri. Tahun ini mungkin pengusaha apa? Oh, lagi booming. Mungkin buka restoran sarang burung walet. Yang belum banyak di Bali. Warga 1 mangkok aja 500.000. Dia kan booming itu. Investasi nggak mahal-mahal banget misalnya. Ya tadi di diskotek misalnya. 1 hari itu kalau lagi peak season, kalau misalnya tahun baru, apa itu kan mahal sekali. Pakai koper cat 1 juta, 2 juta. Hanya dapat small beer misalnya kan. Itu kan money. Nah, cuman pemerintah ngontrol itu udah betul nggak? Yang penting kan aman itu kan. Tamu happy, enjoy, ya. Memang itu nggak dipungkiri. Jadi tamu minum-minum bir, minum-minum alkohol itu hal biasa buat orang asing berlibur di Bali. Kan begitu. Ada wisata keluarga lain lagi, yang bawa anak, bawa itu kan beda lagi, kan begitu. Memang salah satunya nanti kan beli sesuatu dari Pak Ketut ini handicraft, oleh-olehnya. Ada yang langsung pertama kan turis itu datang dulu ke Bali. Lihat-lihat apa yang potensi dijual di negaranya. Baik, jadi ada langsung saling bersinergi seperti itu jadi Pak ya? Sebenarnya hotel tuh yang masih booming juga ada. Tapi hotel merek tertentu. Termasuk golf misalnya itu. Cuma modalnya gede. Kalau itu ada lagi pun masih bagus di Bali. Karena di negara Cina itu ada 1 resort ya. 10 lapangan golf. Ini contoh aja. 10 lapangan golf itu 180 hole. Itu hotelnya juga banyak. Di situ hotel, restoran, kafe-kafe, dan tenaga kerjanya banyak. Nah, ini kan minat khusus lagi, perlu investasi lagi. Sebetulnya kalau ada investor yang mau apa misalnya, membangun apa di Bali, ya memang kalau itu memenuhi persyaratan dan belum jenuh, silakan. Sekarang kan ceritanya membangun airport di utara, ya kan, membangun jalan cepat ke utara. Silakan lagi, tapi untuk sementara kalau pengamatan saya, hotel di Bali itu udah jenuh. Kita 2 kali lipat daripada jumlah hotel, kamar hotel di Singapura. Di Singapura itu hanya 65.000 kamar. Di Bali itu resminya kalau nggak salah dari data statistik sudah 135.000 kamar. Belum yang kos-kosan, belum yang villa bodong, belum yang nggak punya izin. Mungkin lebih. Jadi jangan heran walaupun jalan macet. Tapi hotelnya kok nggak penuh ya? Nah, berarti ini dipermasalahkan harus kedisiplinannya juga. Ke sana, ya? Maka mau cari yang booming itu apa? Kita harus punya market intelligence. Saya mau invest ke Bali. Memang kebanyakan investor ke Bali itu ke sektor pariwisata. Yang ke pertanian sedikit, apalagi kehutanan, ke lautan juga sedikit. Handicraft mungkin juga sedikit. Soalnya kan teman-teman lokal semua kan. Baik, nah saya langsung ke Pak Ketut dulu. Pak, kalau berbicara tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kun, apa yang Bapak ingin tanggapi juga terkait apa yang sudah dijelaskan Pak Kun? Ya memang ada keterkaitan antara ini ya. Awalnya kan pleasure, kemudian pleasure itu orang-orang itu datang ke Bali untuk pleasure ya istilahnya. Kemudian mereka saat di Bali mereka menemukan satu
kesempatan. Oh, ternyata banyak sekali barang-barang yang bisa dijual di sini di Bali. Jadi kan mereka ingin membeli barang-barang tersebut, kemudian dikirim ke negaranya, kemudian mereka menjualnya di sana. Itu kan pleasure and business. Ya. Kemudian setelah itu berjalan, sering berjalan, kemudian kebalik jadinya, business and pleasure. Kalau jadinya kan pleasure dulu and business. Nah kemudian setelah mereka menjalani kegiatan tersebut, mereka menjadinya bisnis. Setelah selesai urusan bisnisnya, baru mereka pleasure. Itu yang terjadi. Bali ini merupakan pasar, Mbak. Pasar, jadi apa yang saya sebut pasar itu adalah barang-barang dari Kalimantan, dari Lombok, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, semua masuk ke Bali. Itu semua karena pariwisata. Kemudian dari pariwisata inilah boleh datang ke Bali. Mereka melihat apapun yang mereka perlukan ada. Mebel dari Jawa ada. Terus barang-barang rotan dari Kalimantan maupun dari Lombok ada. Gerabah dari Yogyakarta masuk. Gerabah dari barang dari Irian Jaya pun masuk ke sini. Karena mereka berpikir Bali ini pasar. Apa yang mau dicari di pasar ya ada. Kalau nggak belanja di pasar ya kita susah. Itu kaitannya antara pariwisata dan industri ekspor kerajinan Bali. Mudah-mudahan ke depannya makin banyak pariwisata yang datang ke Bali, kita akan ada semakin besar juga kesempatan untuk bagi para wisatawan untuk mengembangkan usahanya dan tentunya itu akan berimpact kepada kita di sini, para pengrajin dan para eksporter. Itu kira-kira. Iya, baik, terima kasih Pak Ketut dan juga Pak Kun. Baik pemirsa Bali TV, kembali lagi kami mengingatkan kepada Anda nanti untuk di segmen ketiga dan di segmen terakhir kami mengundang Anda bagi Anda yang ingin ikut untuk berpartisipasi, Anda bisa menghubungi langsung nanti di segmen ketiga di 0361894800 atau di 0361894801. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. TV Agung Roy Dekorasi melayani sewa tenda, peralatan pesta, sound system, catering, dan panggung. Alamat Jalan Batu Mejan nomor 58, Banjar Padang Linjong, Canggu, Badung. Bali, sebuah pulau dengan ragam budaya serta ritus pemujaan. Menelisik jejak peradaban adiluhung masyarakat Bali dalam balutan seni, tradisi, dan adat istiadat. Ajak Bali, setiap Selasa pukul 21.30 WITA, hanya di Bali TV. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih setia bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen ketiga. Silakan bagi Anda yang ingin ikut untuk berinteraktif, Anda bisa langsung menghubungi di 0361894800 atau di 0361894801. Baik, sambil menunggu penelpon, kita lanjutkan kembali dengan Pak Kun. Pak Kun, kalau kita perhatikan untuk saat ini Pak Kun, kondisi pariwisata saat ini seperti apa sih Pak Kun? Begini, jadi ini kan Bali ini kan kemacetan. Jadi memang itu yang lupa dibangun itu kan infrastruktur, mereka terlambat. Walaupun sekarang bangun, airport diperbanyak, parkirnya ditambah, pelabuhan benar ditambah, kapal pesiar yang besar-besar di situ, jalan tol dibangun baru 11 kilo kan, nusa dua itu kan. Terus kemarin underpass dibangun, tapi itu masih tetap aja macet. Karena ini mungkin setiap persimpangan 4 harus dibikin underpass, kalau menurut saya, ini saran saya kan. Terus yang kumuh-kumuh, yang kotor, semrawut, ini misalnya objek wisata Canggu misalnya. Itu kan baru pun udah macet. Kalau alasan Pemda ini yang butuh itu orang pariwisata, dia belum sempat menata. Itu katanya hanya jalan lingkungan, jalan ke sawah, makanya sekarang jadi jalan pariwisata. Udah padahal itu booming kan, kalau lihat kafe-kafe penuh. Nah ini, kalau saya yang apa tadi yang mau booming itu masih itu, karaoke, itu kan banyak yang digerobyok, ditangkap, dirahasia. Padahal itu kasih izin aja, karaoke yang baik non narkoba lah. Kalau perlu, yang nggak boleh PSK ya nggak boleh silakan. Negara lain itu diizinkan. Di Eropa itu PSK malah sampai jadi anggota dewan. Ya provisi itu, PSK itu. Kalau di negara maju, di Belanda, di Eropa itu biasa itu. Kita akan menolak. Negara komunis di Rusia pun ada itu juga ya. Misalnya itu macam-macam. Ini kan orang berwisata. Kenapa? Kok di negara maju itu lebih banyak turisnya? Misalnya Paris.
Perancis itu nomor 1 di dunia. Unjangan wisatawan per tahun ya 100 juta. Wah. Amerika 90 juta. Iya. Padahal orang kan tidak pernah promosi-promosi. Tapi negara itu infrastrukturnya bagus. Yang dilihat apa kalau ke Perancis itu? Termasuk hiburan malam, museum-museum. Iya. Itu lihat gereja tua, ya kafe-kafe yang banyak. Souvenir itu yang banyak. New York misalnya, Manhattan itu. Iya. Pulau kecil, itu 10 juta juga turisnya. Penduduk 10 juta. Nah, Bali ini kan selalu ngomongnya quality turis. Budaya Bali yang sangat tidak ada duanya. Iya. Tapi yang lebih baik ada, yang lebih kurang juga ada. Kok Bangkok itu turisnya banyak misalnya. Kenapa? Kan gitu kan misalnya. Kok banyak? 35 juta. Iya. Nah, kok Malaysia lebih banyak? Kok Singapura lebih banyak? Ada apa di Indonesia itu? Kita penduduk 250 juta. Pulau yang indah-indah banyak. Sekarang Menteri Pariwisata bikin 10 destinasi baru, contoh kan. Iya. Ya, ini perlu digarap, perlu dipromosikan. Karena untuk mendatangkan turis itu kan perlu biaya. Not for free kan gitu Iya. kira-kira. Baik Pak, kita jeda dulu. Kita sudah ada penelpon yang masuk. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, selamat pagi Pak Abah. Ya. Ya, Pak Abah di Prerenan ya. Gini. Iya, baik. Pak Abah, silakan langsung pertanyaannya Pak Abah. Gini. Iya. Hilang. Iya, halo Pak Abah. Halo. Ya. Iya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Om Swastiastu, Baik, selamat Raden pagi. Enjing untuk membawa acara dan narasumber. Ya, ini mungkin ya. Betul. Nah, ini mungkin salah satu sumbang saran untuk para narasumber pagi ini. Ya. Yang Abah rasakan, Abah bukan orang Bali asli, pendatang tapi tinggal di Bali, dan alhamdulillah berkecimpung mencari nafkah di bidang pariwisata. Ada hal yang Abah khawatirkan, Pak, dengan boomingnya berbagai macam kegiatan bisnis di Bali ini akan jangan sampai Pak, mengurangi nilai pariwisata khas Bali, yaitu pariwisata Bali itu kan pariwisata budaya, Pak. Karena menurut hemat kami yang bergelut di bidang pariwisata, dan saya sangat mencintai Bali, Pak. Karena apa yang booming di luar Bali belum tentu booming di Bali. Jadi hal-hal yang kita harus pertahankan itu adalah pengembangan dan peningkatan wisata budaya Bali. Wisata budaya Bali termasuk ciri khas Bali, termasuk dari kerajinannya atau apanya. Hal itu yang diharapkan, karena mereka yang datang ke Bali itu yang dicari ciri khas Balinya. Karena kita bersyukur sekali Bali itu sangat berbeda dengan pariwisata di luar Pulau Bali. Jadi dengan hormat mohon gitu, ciri khas Balinya, ciri khas budaya Balinya itu yang harus ditonjolkan. Bukan tidak menutup kemungkinan ada usaha kafe, karaoke, atau transmart, atau apa. Tapi kita sebelum memberikan izin ke sana, ada ajas manfaat nggak untuk Balinya? Ada ajas manfaat nggak untuk mempertahankan wisata budaya Balinya? Mungkin ini salah satu saran, Pak, dari Abah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abah di Prerenan sudah ikut bergabung. Baik, saya langsung berikan kesempatan untuk yang pertama. Silakan Pak Kun untuk ditanggapi saran yang sudah diberikan oleh Pak Abah. Terima kasih Pak Bas. Jadi Bali tetap wisata budaya. Bapak Abah ya, Pak terima Abah, kasih. ya. Jadi tetap itu core bisnisnya Bali ada wisata budaya. Budaya Hindu. Maka Bali itu tidak ada duanya. Untuk Indonesia, katakanlah yang 10 destinasi baru atau 10 Bali baru pun, Bali tidak tersaingi dengan itu. Karena Bali memang spesifik, unik. Bahwa orang yang datang ke Bali itu memang tertarik, pertama itu memang mayoritas tertarik budaya Bali itu. Yang lainnya itu pendukung-pendukung, supaya tamu itu bisa tinggal lama. Salah satunya ada sport tourism, diving, snorkeling, ada rafting, ada yang main golf, macam-macam. Yang lain-lainnya itu shopping.
turis itu kan biasanya shopping tiap hari, ya toh, anak-anak muda itu belanja. Maka yang banyak akan datang itu kan milenial turis, senang tidak senang, di mana-mana di dunia itu anak-anak muda. Kalau saya ke mana, pulau mana, itu pun yang banyak muda-muda. Saya kan termasuk senior, umur udah tua, sedikit umur-umur yang saya ini, kebanyakan anak muda. Kalau kita lihat di Kuta, di Pantai Kuta, di tempat kafe-kafe, dimanapun itu kebanyakan anak muda, milenial. Kita senang tidak senang, tamu yang milenial itu harus welcome. Karena itu masa depan pariwisata kita tergantung itu. Yang tua-tua udah mau pensiun, kan begitu kira-kira, ngurangi kunjungan yang jauh-jauh. Termasuk wisatawan asing pun sekarang yang datang katakan dari Cina, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa. Tadi termasuk Pak Kedut bilang, pembeli sekarang, pembeli yang milenial. Pembeli yang starting saat 30 tahun, 40 tahun lalu sudah pada pensiun kan. Kalau perusahaan kecil udah berhenti, kalau anaknya ada continue, kalau besar mungkin continue begitu. Jadi kita tetap ngacu itu Pak. Jadi ini kan yang ngomongnya booming itu booming dari segi uang Pak. Jadi tapi tidak merusak budaya Bali kan gitu ke sana. Baik, kita sudah ada penelpon lagi yang masuk. Halo, Om Swastiastu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Tika di Denpasar. Oke, baik Pak Tika. Ya, silakan Pak Tika pertanyaannya Pak. Ini bisa acara ini pun membangun pariwisata Bali dengan berbudaya Bali. Ya, yang lihat yang usulnya Pak Abah itu yang di Beneran luar biasa. Nika becik untuk melestarikan budaya Bali di pariwisata kita, terutama pariwisata yang sudah mulai menjamah seluruh komponen-komponen yang ada di Bali. Nah, mungkin banyak orang yang artinya mempunyai ide gitu, cuman yang lihat belum ada yang berani melangkah yang lebih jauh ke pariwisata budaya itu. Misalnya di desa-desa wisata gitu. Semua orang ingin membuat desa wisata, tapi belum bisa ada fakta atau kenyataan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan dan membuat sesuatu yang berbeda seperti Pak Kun katakan. Terima kasih, Om Santi. Iya, baik. Terima kasih, Pak Tika. Baik, sebelum saya lanjutkan ke Pak Kun untuk mengomentari, saya ke Pak Ketut. Silakan, Pak Ketut, tanggapannya terkait tadi apa yang sudah dibahas oleh Pak Abah dan juga Pak Tika. Silakan. Dari apa yang dikatakan oleh Pak Abah tadi itu adalah kalau kita membicarakan masalah kerajinan itu harus dipisahkan dengan barang seni. Karena kerajinan itu adalah mass production. Yang kadang-kadang orang itu mengorder satu jenis barang, satu bentuk itu bisa 10.000, bisa 15.000 atau 200 pieces ya. Terus kemudian kalau barang seni itu tidak bisa dibuat sedemikian banyak. Jadi kalau barang seni Bali, budaya Bali. Kalau masalah barang kerajinan, kita akan menyesuaikan dengan keinginan market di luar negeri. Keinginan market di Jerman apa, di Prancis apa, di Amerika apa. Itu tidak bisa kita katakan, oh ini tidak ada budaya Bali, tidak bisa. Kita harus menyesuaikan market kita di luar negeri. Beda, sekali lagi berbeda dengan jenis barang seni yang saya katakan tadi. Terus kemudian mengenai Pak Tika, memang banyak yang saya lihat sekarang ini ada membuat membentuk desa wisata. Memang itu membutuhkan waktu. Tidak bisa kita menyulap suatu daerah atau kampung atau banjar menjadi sekarang dideklarasikan menjadi desa wisata, terus kemudian lagi seminggu sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan. Tidak bisa. Kita membutuhkan waktu, satu infrastruktur di kampung tersebut, di desa atau di banjar tersebut. Kemudian kedua, masalah kesiapan dari masyarakat di sana. Apakah masyarakatnya sudah siap untuk menerima? Jangan sampai kita sudah menyiapkan segala infrastruktur, ternyata di sana masih kotor, masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Terus kemudian masalah anjing liar misalnya, jangan sampai begitu. Ada wisatawan datang ke sana ternyata digigit anjing atau digonggong anjing, orang takut. Masalah jadi terbalik nanti. Kemudian masalah menjadi negatif campaign nanti jadinya. Apa yang sudah disiapkan ternyata ada yang korban di sana, nggak bagus jadinya. Itu kira-kira yang dari saya. Silakan kalau baik Pak Kun, silakan Pak. Terima kasih Bapak Tika. Jadi memang
Kalau yang terkenal itu kan desa wisata yang terkenal kan Panglipuran di Bangli sana. Itu udah ngetop Pak, terbersih, terindah. Memang semuanya kan Bali ini dulu desa-desa. Sanur juga desa, Kuta juga desa, Nusa Dua juga desa, Ubud juga desa. Dan ini salah satu desa yang petrodolar gitu, menghasilkan uang dolar karena pariwisata. Kalau di Jawa desa itu miskin-miskin, yang kaya itu mungkin Pak Lurahnya aja atau Pak Perbegelnya, karena desanya nggak ada apa-apa. Tapi kalau desa wisata memang agak beda, karena yang nginep-nginep itu kan turis, bawa dolar, bayarnya mahal. Nah, sekarang contoh-contoh di Buleleng, Bali Barat itu udah banyak desa wisata, termasuk yang lain. Di Bali kan ribuan desa wisata yang dikembangkan. Memang yang sukses ada, itu bagus Pak. Yang penting kan local community, masyarakat di situ bisa bekerja untuk melayani tadi. Desa wisata tujuannya untuk turis baik itu domestik maupun asing yang mengunjungi desa itu. Nah, dia akan di situ akan buka kafe, akan buka homestay, akan buka pasar oleh-oleh dan membuka lapangan kerja. Dan orang itu tidak usah merantau jauh-jauh ke Denpasar cari pekerjaan atau buka usaha di sini, itu sangat bagus. Misalnya Amet itu kan Karangasem, itu kan juga desa. Objek wisatanya udah dikembangin lama. Terus misalnya Candi Dasa kan juga begitu. Jadi itu memang perlu di-maintain. Candi Dasa itu kena abrasi, pantainya hilang. Dulu kan pasir putih. Awal sekali, cepat sekali perkembangannya. Contoh-contoh begitu kan. Jadi ini memang perlu di-maintain. Untuk memelihara desa wisata tadi sudah disinggung oleh Pak Kedut, anjing banyak berkeliaran, kadang orang malam-malam jalan-jalan takut digigit anjing, mungkin itu betul ya. Tapi ini tadi, jadi semangat kita tetap wisata budaya. Bali tidak ada dua-duanya, ya. Cuman ini kan ngomongnya kan selalu targeting. Kalau saya ini kan orang bisnis, target hunian kamar naik, target kunjungan wisatawan naik, target ekspor kita naik. Kalau orang yang real estate, target jual rumah naik, kan begitu-begitu. Jadi semua karena apa? Karena biaya itu naik terus. Biaya telepon naik, biaya listrik naik, biaya buruh naik, harus ada peningkatan revenue kan gitu kira-kira. Kalau di bisnis kan gitu, supaya berkesinambungan gitu. Iya, baik Pak Kun dan Pak Ketut, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Hello viewers, welcome to Bali Channel Tourist TV. I'm Mia and I'm Aura Gisela. With me, Desi Fridayanti. With me, Vera. This is Holland Rose. Looks so pretty. Already at Pakudwi Village, also known as Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen terakhir, masih bersama Pak Kun dan juga Pak Ketut. Baik, saya lanjutkan ke Pak Ketut. Pak, kalau berbicara mengenai untuk saat ini masalah UKM, masalah apa saja yang sekarang kita sedang hadapi, Pak? Masalah UKM mereka banyak masalah sepertinya karena mereka kan UKM kecil, menengah dan kecil, usaha kecil menengah. Jadi mereka satu masalah permodalan, kemudian kedua masalah masalah produksi mereka, terus kemudian masalah desain mereka, terus kemudian masalah pemasaran mereka. Itu yang menjadi kendala oleh mereka. Memang UKM itu bermula dari suatu kegiatan yang kecil-kecil dulu, karena kecil kan skala mereka. Jadi mereka kemudian setelah memproduksi barang-barang tersebut, mereka perlu memamerkan produk-produk mereka. Nah di sini mereka kadang-kadang tidak tahu kemana harus dipamerkan. Kemudian kalaupun mereka tahu, mereka tidak tahu mereka tidak mampu untuk membayar
satu kegiatan tersebut. Misalnya ada pameran yang mereka tahu misalnya ada di Jakarta atau di Surabaya, pameran tersebut bagus misalnya, tapi mereka tidak mempunyai biaya untuk itu. Kemudian disinilah peran dari pemerintah untuk membina para UKM ini. Diajak UKM tersebut untuk berpameran, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi jangan berburu di kebun binatang. Kalau bisa kan kita berburu di tengah hutan, kita mendapatkan hewan-hewan yang baru lagi. Jadi di sana kita akan mendapatkan pembeli-pembeli yang baru, bukan hanya pembeli saja yang baru, tapi kita hanya bisa mendapatkan ide-ide baru. Karena dalam pameran tersebut kan banyak sekali orang-orang yang ikut serta baik dari negara lain maupun dari daerah-daerah lain. Dari sana kita bisa mendapatkan ide. Oh, ternyata barang ini bisa dimodifikasi seperti ini. Ternyata barang itu laku dijual oleh teman kita atau pesaing kita. Jadi di sana kita mendapatkan ide apa-apa yang disukai oleh market, baik itu di Jakarta maupun di luar negeri. Karena berbeda sekali market di Perancis, di Jerman berbeda, di Italia berbeda lagi, di Amerika berbeda lagi, belum lagi di pasar pokoknya kita perlu pengetahuan mengenai pasar. Nah itu yang perlu di support oleh pemerintah. Jadi UKM itu perlu support, baik itu pembinaan dari desain, terus kemudian pemasaran. Itu yang kami harapkan. Sekarang ini ASEPI Bali mencoba untuk menjalin kerjasama dengan Dekranasda, kabupaten-kabupaten, kota, kemudian dengan provinsi juga. Jadi besar harapan kami, apa yang kami temukan kendala di tengah jalan untuk para anggota kami, untuk para UKM bisa dijembati, terus bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Itu harapan kami. Iya, baik. Untuk strategi kedepannya Pak dari prospek kerajinan ini seperti apa Pak? Prospek kedepannya tentu kami berharap prospeknya tetap bagus, karena bagaimanapun juga kerajinan Bali itu mempunyai satu magnet yang berbeda, satu bentuk yang berbeda, taksu yang berbeda. Itu yang kami harapkan. Jadi kepada rekan-rekan kami, para UKM, tetaplah berkarya membuat desain-desain baru yang disukai oleh market. Jadi jangan membuat barang yang kita sukai, tapi yang disukai oleh pasar. Karena kalau kita menyukai barang tersebut, desain tersebut belum tentu disukai oleh pasar. Jadi kita harus tetap mempelajari market kita, apa arahnya kemana, itu yang harus kita pelajari. Tetap harus kita komitmen terhadap usaha kita. Iya, baik. Terima kasih Pak Ketut. Nah, lanjut ke Pak Kun. Pak Kun, terkait dengan topik kita untuk pagi hari ini, apa yang menjadi poin penting Pak dari topik kita kali ini, yaitu adalah untuk bisnis yang booming tahun 2019 ini? Karena ini kan saya hanya ngira-ngira peluang apa yang masih booming. Iya. Kalau hotel, modalnya udah gede. Pokoknya nggak booming lagi, udah jenuh. Kalau saya, pengamatan saya, kalau pemerintah mau ngasih izin silakan. Karena orang kadang-kadang nggak tahu carrying capacity Bali itu kayak apa. Hunian kamar di Bali itu udah berapa persen, harga-harga berapa. Kalau orang luar kan nggak tahu, woi Bali, saya bikin 5-star hotel. Padahal bikin 5-star itu kan satu kamar aja 1 M, 1,5 M atau 2 M di luar tanah. Kalau yang bangunnya 500 kamar kan triliun kan gitu kan. Tadi aku yang ngomong yang booming itu yang modalnya kecil. Ya tadi kan ini masih masalah dengan perizinan spa misalnya gitu. Istilahnya nggak tahu itu ada apa spa plus atau apa. Itu banyak peminat. Kenapa nggak dilegalkan saja, dikontrol? Yang penting bayar pajak, kesehatannya terjamin, bla 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 bla. Termasuk tadi itu. Ini yang modal kecil aja, yang orang lokal pun bisa. Kalau dugem itu bikin disco misalnya di Buleleng pun bisa kalau dibolehkan, walaupun ini wisata budaya. Kalau memang dilarang ya dilarang, nggak usah dibolehkan, kan begitu. Bangun toko, wah udah ribuan toko. Bangun bank udah ribuan bank, kan begitu kan. Karmen buruh mahal. Sekarang yang lagi booming sebenarnya juga termasuk ikan. Nomor 1 ekspor tuh hasil laut sekarang. Dari perkebunan kita malah ngambil dari Jawa. Misalnya ada papaya dari Jawa, pisang dari Jawa, termasuk alat peraga upacara pun udah dari Jawa sekarang kan. Karena misalnya ikan itu banyak dari Jawa, misalnya mujair atau apa-apa, lele misalnya gitu. Nah kita bisa nggak budidaya itu? Ini kan kemitraan. Sekarang kan ada perda baru, hotel-hotel bintang 5 diharuskan pakai produk lokal kan, termasuk hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil peternakan, ayam lokal, daging lokal, ikan lokal, buah lokal, silakan. Termasuk sekarang ini pakaian-pakaian adat, ini kan industri garment, tekstil bisa hidup kan, tiap kemis semua orang pemerintah atau orang hotel pakai ini pakaian Bali kan, pakai sarung Bali, pakai baju Bali, pakai udeng Bali, itu kan membuka lapangan kerja. Mudah-mudahan perda ini bisa
dilaksanakan oleh industri. Karena misalnya di 5-star hotel itu ada ketentuan kualitas kan, wah harus kualitas, yang nyuplai juga itu. Jadi saya ini tetap Bali ini udah red track. Karena bagaimanapun pariwisata itu paling gampang meningkatkan PDB, meningkatkan pajak, buka lapangan kerja, dari mulai yang paling bawah, nggak lulus SD pun bisa kerja. Ini kan ada paling tidak 9 stakeholder kalau pariwisata itu kan, ada travel agentnya, ada transportasinya, ada restorannya, ada pasar oleh-oleh, wah macam-macam. Jadi itu orang bisa start. Nah, mudah-mudahan bisa bahasa. Kalau nanti kunjungan wisatawan banyak orang Cina, ya kita belajar bahasa Chinese. Kan begitu kira-kira. Katanya booming, 10 juta turis akan datang ke Indonesia. Bisa juga, karena dia penduduknya 1,2 M kan. Kalau ngomongnya 10% tuh berliburan, itu udah 120 juta turis. Nah, yang mau ke Indonesia berapa? Ini peluang. Senang tidak senang, diseleksi. Mana yang kualitas? Kan begitu kan, itu enggak apa-apa. Jadi ini karena Bali sudah terlanjur ya, terlanjur istilahnya sudah ada hotel-hotel kecil itu, budget hotel sudah ada, apakah mau dibongkar? Karena mungkin itu tetap di-maintain, yang penting bayar PHR-nya yang 10%, pegawai dibayar, bayar PJJS, pajak PPN-nya, PPH-nya dibayar, no problem. Karena nggak boleh hotel yang lama mau dibongkar, gara-gara kita mau quality turis, harus 5-star, harganya 10 juta ke atas, kasihan yang punya hotel kecil, ini orang lokal. Yang punya homestay, pondok wisata. Tapi pondok wisata juga akal-akalan. Padahal punya 100 kamar izinnya pondok wisata. Padahal pondok wisata itu hanya 5 kamar aturannya kan. Karena itu kan bangun di wilayah objek wisata kan, daerah pemukiman. Kenapa nggak dilegalkan aja, udah terlanjur ada. Ya, kalau perlu dipinalti, kena denda. Oh ini yang langgar aturan karena di daerah pemukiman, mungkin per kamar kena sekian. Ya nama apa? Itu PAD untuk Bali, untuk kabupaten kota kalau menurut saya. Ini kan ada perubahan aturan, misalnya di daerah Dewi Sri area, Sanserut area, di situ berubah. Dulu udah bangun hotel boleh, sekarang ada aturan. Dari Pergub tahun 2015 di situ tuh wilayah pemukiman. Punya villa nggak boleh dirubah bentuk, nggak boleh nambah, nggak boleh apa, harus sama. Sama di Bukit, dulu udah mau jalur kuning, sekarang berubah ke jalur hijau karena harus sekian radiusnya 3 kilo atau berapa. Dari Pura Uluwatu misalnya, ini kan kemunduran kalau menurut saya. Ya, kan kasihan investornya. Ini kan ngomongnya kepastian hukum. Kan gitu kan. Nah, ini kemudian mudah-mudahan untuk Provinsi Bali ini kan ada gubernur baru kan, semua pemerintah baru. Izin-izin itu kalau perlu, kalau saya sarankan, kenapa nggak seumur hidup? Selama itu perusahaan masih running, punya pegawai, bayar pajak, pegawainya ada. Ngapain harus 5 tahun sekali? Kan begitu ya. Ini logikanya kan itu menganu birokrasinya kan. Kalau mau dipajaki, pajak koperasi misalnya kan, PT ini kena pajak silakan. Pajak perseroan misalnya per tahun berapa, silakan. Dan nanti kan ada perda baru, turis yang masuk mau dipungut untuk kebutuhan budaya Bali, memulai budaya $10, silakan. Mungkin nggak terasa itu, tapi impact-nya nanti bagaimana? Kan gitu. Kunjungan tambah nggak? Kualitasnya turis tambah nggak? Karena itu juga ribet buat turis. Dulu kan ada VOA, visa on arrival, kan juga bayar, ada banknya, ada itu, ngantri. Nah ini kita kan maunya nyaman, turis datang cek cepet, ya kan? Dari imigrasi cepet, koper keluar dari pesawat cepet, keluar airport, wah, taksi udah siap, limusin siap, itu. Jadi saya tetap aja Bali ini udah red track. Memang kalau dalam arti luas kan pertanian, pembangunan Bali itu dalam arti luas kan, kerajinan tangan. Tapi yang PAD-nya kan dari pariwisata. Memang kita nggak bisa ngemper. Tanah 1 hektar kalau dibangun hotel duitnya berapa? Kalau ditanami padi sekian ton beras kan gitu kan. Memang nggak bisa dikemper. Karena memang itu pertanian itu adalah pendukung pariwisata. Yang bikin indah Bali itu pertanian itu, perkebunan, pertanian, budaya Bali, bla 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 bla. Kalau kita kemper 10 hara, naik lantai dapat 60 kamar, dapat berapa juta. 10 hara kan kalau sawah kan dapat berapa kuintal beras gitu kan. Ini nggak bisa dikemper, tapi ini pelengkap semua, termasuk tadi ini produksi yang seni gitu kan. Saya juga orang seni sebetulnya. Produksi baju yang agak fashion itu agak nyeni sedikit, harga agak mahal, memang bukan mass production. Kalau yang mass production di Bali udah berat, harus murah gitu kan, buruhnya mahal kita. Itu yang bisa diproduksi hanya di Jawa. Bali udah nggak bisa. Garment pun yang eksklusif fashion, yang harganya agak mahal. Baik Pak Kun, sebelum saya lanjutkan untuk kedepannya pariwisata harusnya seperti apa, saya ke Pak Ketut dulu. Pak Ketut, apa harapan ke depan Bapak terkait dengan topik kita pagi ini Pak? Topik harapan saya tentu kedepannya adalah kerajinan Bali
agar tetap eksis dan berkembang, maju. Jadi dengan cara ya begitu bekerja sama antara swasta dan pemerintah mensupport swasta, dan juga ini dengan cara saling support tersebut tentunya kita akan bisa lebih memasyarakatkan dan bisa lebih memasarkan barang-barang kerajinan Bali. Dan tentunya kalau ini sudah berjalan dengan baik, tentunya akan menambah tenaga kerja, baik bukan hanya di kota saja, tapi juga dia akan berempet ke mana-mana, baik itu di kampung, di pedesaan, itu kan bagus sekali. Jadi ini harapan saya ekspor kerajinan Bali akan berkembang terus ke depannya karena kita mempunyai satu ciri khas yang bagus. Iya, baik Pak Kun, silakan dilanjutkan Pak untuk harapan ke depannya seperti apa Pak? Jadi harapan itu kan begini, cita-cita para pengusaha Bali kan ngomongnya selalu quality tourist. Saya dukung gitu. Pemerintah juga gitu. Kalau quality tourist, PAD-nya kan naik. Jumlah mungkin tidak banyak, tapi ini udah harus banyak. Karena banyak hotel udah dibangun. Apalagi nanti kalau airport utara dibangun, kan akan bangun hotel lagi kan. Otomatis itu. Ini pemerintah hati-hati. Makanya kalau perlu, izin-izin itu provinsi. Sekarang kan kabupaten kota yang keluarin izin. Di Jogja juga gitu sama-sama. Gubernur bikin moratorium, toh nggak dijalankan. Sekarang malah dibuka aja. Dicabut moratorium Pemda Gubernur Jogja itu bebas. Wali kota boleh ngeluarin izin hotel baru, misalnya gitu kan. Ini permintaan. Sebenarnya kalau asosiasi ini kan yang punya wilayah kalau urusan hotel itu kan PHRI kan, atau PTB-nya atau itu GIPI-nya. Jadi saya optimis bahwa Bali itu akan tambah maju. Jadi kita akan memperbaiki Bali yang indah, yang alami, biar nunjukkan di setiap jalan raya dari airport ke Topati itu style Bali semua bangunannya, toko-tokonya, rumah-rumahnya ada ukiran Bali, Jalan Imam Pon. Ini kan sekarang ini terlalu minimalis. Semua sampel kan. Dulu kan harus pakai zaman Orde Baru itu, toko harus di ukiran Bali atau apa, pernik-pernik Bali, biar kelihatan khas Bali. Sekarang ini terlalu minimalis, murah. Nah, mungkin yang agak mewah itu kan pakai ukiran Bali, sebenarnya kan buka lapangan kerja juga kan. Supaya tadi orang pengrajin, yang seni-seni itu bisa berkembang. Begitu sama-sama itu dengan adanya pariwisata budaya yang sudah ada, dengan kunjungan turis yang tadi udah 6,1 juta last year, dan turis lokalnya mungkin 8 juta, cuman ngitungnya lokal itu agak berat karena ada lewatnya ada pelabuhan Kilimano, pelabuhan mana-mana lagi kan, tapi belum kehitung. Tapi kita tahu bahwa itu Bali emang itu PAD yang banyak dari situ, ya kita kembangin. Mudah-mudahan semua yang ada di Bali itu menapi dari apa hasil yang sudah ada. Saya optimis. Tadi ini perkiraan saya yang booming itu apa? Yang modal kecil, yang nggak jauh gede-gede, dan itu gampang. Asal dapat izin. Karena kita kan mau usaha itu tenang supaya ada izin komplit lah. Tidak di mana kejar-kejar oleh petugas bahwa ini nggak punya izin, bla 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 bla. Nah, itu kesana sebetulnya itu. Memang cari bisnis yang legal, aman. Pengusahanya tenang, pemerintah tenang, tinggal Pak pemerintah turun aja, macet aja. Memang kalau aturannya 30% pajak tontonan ya kasih aja 30%. Kan ini kan begitu. Kalau PHRI 10% turun aja. Kalau PPN itu 10%, petugas turun. Toko-toko ini sudah bayar 10% belum? Kalau sudah bayar dikasih stiker kan gitu. Karena di Bali juga perizinan nggak amburadul. Saya rasa ribuan toko di Kuta atau di Ubud itu nggak punya izin. Saya tahu itu karena kontrak toko murah kan. Cari izin kadang susah, cari AMDAL, situ HO kan, tahu sendiri Pak Kedut ya, agak susah. Ya harusnya KTP aja cukup, atau SIM. Punya toko, yang penting di Bandung sudah dilaksanakan dulu, waktu zamannya Pak, karena jadi Gubernur Jawa Barat itu, di Bandung begitu, turun. Warung-warung dikasih izin, punya KTP, akhirnya PAD naik. Warung Padang, warung nasi campur, 10%-nya. Kalau urusan PPH itu belum tentu untung warung-warung itu. Kalau 10% kan final. Revenue berapa, termasuk toko juga gitu, final 10%, ya pajak PPN kan, nggak apa-apa, itu demi untuk membangun negara, karena kita kalau nggak ada uang kan nggak bisa bangun. Ya baik Pak Kun, Kun, kira-kira gitu, itu aja. Ya langsung ke closing statementnya ada lagi Pak Kun? Ya itu, cukup. Kita berharap tahun 2019 Bali akan lebih baik, lebih maju, gitu aja. Baik, itu yang menjadi harapan kita bersama ya. Terima kasih Pak Kun dan Pak Ketut sudah berbagi informasi pagi hari ini di topik kita untuk kali ini. Dan pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Om Santi 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 Om.